Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, semoga kita semua diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hendak terjera-jera bersyukur tiba Allah, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia dan nikmatnya. Alhamdulillah, sampai makin masih kita beragama Islam. Alhamdulillah, niki nikmat luar biasa niki, ya. Dan sampai makin masih kita beriman, masih kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nikmat niki bisa kita syukuri, karena mun syukurin ya berumbuk ya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan tambahkan bagi kalian. Oleh karenanya mari kita syukuri dia nikmat niki, terutama nikmat hidayah, nikmat di atas Islam, di atas iman, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah, tengah lanjutan membaca kitab Ushulul Iman, dasar-dasar keimanan, dasar-dasar iman. Pira rukun iman Abu Sayyaf, pira luhina 5 apa 4? 6. Masya Allah. Ini 4. Ya, hebat, Masya Allah. Iya, rukun iman 6. Di antaranya yang pertama dan yang induk dari rukun-rukun yang lain, yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah. Dan itulah tauhid, ya, tauhid no, ya, dia yang terus kita pelajarin
Dia yang menjadi prioritas utama dakwah niki, dakwah salafiyah niki, yaitu membicara ake tauhid terkena, membicara ake iman tetipa Allah nak kena iman no, karena ia nomor seke iman kepada Allah no, tauhid no, dan dia yang menjadi induk dari seluruh iman-iman yang lain. Dara gawen teh beriman kepada hari akhir, lagu iman kepada Allah salah. Dara gawen teh beriman terhadap kitab-kitab, malaikat, mun iman kepada Allah no salah. Oleh karenanya mari kita perbaiki terus, ya, kita belajar terus akhirnya kena iman no, akhirnya kena tauhid no. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Angka maki ditaniki masih bab tentang himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam janabat tauhid. Bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid ini. Ya, dalam setiap ibadah no aturangang itu ne gawe ne ndak gawe. Kenapa? Agar jangan sampai terjerumus ke dalam kesyirikan. Di antaranya misalkan masalah kubur, masalah kuburan sudah kita bahas beberapa hal, masalah ruqyah, masalah apa malik macam-macam Rubin. Dan terakhir Rubin masalah kubur. Ya, ziarah kubur niki ibadah ziarah kubur. Lagu arah beberapa hal kubur ini amun tegawe ya bisa menjadi sarana menuju kesyirikan. Sehingga balakna itu si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena bala itu ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian kepada tauhid. Beruna perantara menuju kesyirikan langsung dikak, ndak gawe ini bahaya syirik ida laun. Ndak ngene bahaya syirik ida laun. Engkat nih langsung. Ya. Jadi ziarah kubur disyariatkan. Wah Rubin sebutnya disyariatkan untuk dua hal, dua tujuan ziarah kubur. Nabi si dua niki. Pertama ingat mati, ziarah kubur untuk ingat mati. Si kedua berbuat baik kepada si mayit dengan cara Nabi mendoakan si mayit, doa yang ya. As'alullaha lana walakum al-afiyah, nanti pas terkunjungin ini. Aku minta kepada Allah untukku, untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Kita terselamat di dunia, selamat di kubur, selamat di akhirat. Epeng gitu masih kemudahan berselamat. Kita doa yang ya, berarti kebaikan kepada si mayit. Enggak dua ini tujuan menziarahi kubur. Lagu kita makin pira tujuan ke ziarah kubur. Kalau kubur sak-sak nanti ceret, ngombe nanti ceret, nginep lelangan bagus cocok, neto lo sedin kubur ceret, nginep ke si mayit no, betul ang yai. Kan lo ceret arak sakit pin balik, la ilaha illallah. Berarti yang minta berkah ini, berkah kubur nu. Ingat yang lain Mami rahimahullahu taala karangnya bercerita, ya dia mengatakan pas nekarang berobat aning Mataram nu, ya kan bares setelah selesai aning dokter lalu aning apotik. Biasa apotik si aning nano apotik Cakraparma rana le mah nengke masih pendek wallahu alam.
le cakra perempatan cakra tono tok dengan tiobat no. Dan ini lama biasa setengah jam dengan tiang suwe. Dan tiang waktu itu milu dah waktu itu. Nah kita ada kejadian ini. Nah le julu napotik kino arak pura tono. Arak nabi pura kode le julu napotik namun pekatu batau pe ya pura. Ya arak rumah makan apa arana tono. Apa arana? Madia, ini warung Madia. Stamplak silek no. Nah, seberang jalan arah pura. Nah, itu mentenganti le apotik no bak ketempu gati pura no luar dalam no buat ketempu. Tiba-tiba le pura niki dengan no pas na sembayang no nulu ia ceret le seding patung no. Nulu ya apa? Ceret le seding patung si sembah ni no. Tono nulu ceret terus nyembah. Setelah nyembah jauhna ceret nuli. Muntah katuan yo kan jauh yo ule besang kena berjawab arak sakit de balik dah ruana. Pada ton dia perbuatan ini pada jamaah. Sedangkan dalam Islam dia arak marah ini berarti bilang kata bait ini bagamaya no. Anggap tuh bagus. Oh, cocok keruana terturut ngantek no. Nah, tadi kita sudah bilang tujuan menziarahi kubur enggak dua ini. Ingat mati karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innaha tudzakirukum al-akhirah atau al-maut. Karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kematian atau mengingatkan kalian akhirat. Ini tujuan si pertama. Tujuan si kedua yaitu ajar ni tersalam. Pas tetama kubur ne baca assalamualaikum ya ahlad diyar minal muslimina wal mu'minin wa inna insyaallahu bikum lahiqun. As'alullaha lana walakumul afiyah. Doa yang ya enggak nasi datang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Angka enggak dua niki tujuan. Adapun minta berkah, terus minta kesembuhan, minta jodoh, minta apa malik ndek nale kubur ko minta jodoh. Minta mele ngendeng sila ngendeng tipe Allah Subhanahu wa taala li masjidna. Jelas niki ziarah kubur kanggo atau ndek? Kanggo dengan berapa tujuan? Dua tujuan. Tapi tujuannya ingat mati, si kedua berbuat baik kepada si mayit. Enggak nah. Kata luwe dengan ngenang, oh ini jemaah sunnah ini di ngangguang ziarah kubur. Padahal Nabi itu mengatakan fazuruha, ziarahilah kubur. Ziarah kubur sila disyariatkan bagus, cuman luwe pegawaian tambahan ninono simia akhirnya ziarah kubur niki sede jerine. Nah itu mungkin yang akan kita pelajari beberapa hal yang dilarang kita oleh Nabi SAW kita lakukan di kubur. Hal-hal yang kita dilarang melakukannya di kubur. Liantana Rubin wah bacanta yaitu Nabi tembala ita mengucapkan ucapan yang melanggar syariat. Nabi kita mengatakan wala taqulu hajra. Tidak ada ucapan yang buruk. Para ulama kita mengatakan ucapan paling buruk adalah ucapan yang mengandung kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kesyirikan ngendeng tipa isin kubur. Ya liantana si paling buruk. Wah bacaan terubin. Kemudian kita juga sudah baca tentang menyembelih le kuburan. Wah bacaan tentang menyembelih niki. Deman ya. Sekarang ya lengan mulai.
Kemudian yang dilarang kita dikubur adalah azabhu wan nahru indal qubur. Menyembelih dan menahar itu tidak boleh di kuburan. Tengumbe nyembelih di kuburan ini. Jojo aning de nyembelih. Ini kok nyembelih itu barang-barang bekile kubur lek aku nyembelih ini. Nah, dikatakan di sini fa in kana dzalika taqarruban ilal maqburin liyaqdu hajatan lisyakhsi fa huwa syirkun akbar. Kalau tujuannya menyembelih itu agar dia dekat kepada orang yang dikuburin itu, mau nyembelih tujuannya untuk ngerapatang diri nanti pak si mayit, sehingga nanti si mayit membantunya untuk menyelesaikan kebutuhannya di dunia, munine niatna, maka ini syirkul akbar, maka niki syirik beli. Si biaran syirik beli sugul itu lengan Islam. Amun teu nyembelih tono dengan niat ake ite rapat tiba mayit ini. Kan terapat tiba si mayit ake si mayit niki laun yang bantu itu jeleseyang masalah te. Sakit itu ketuk itu nyembeli tujuan teh apa? Ake si mayit laut nyehatang itu gitu. Maka ini syirik besar, sugul dengan lengan Islam. Wa in kana li ghairi dzalik fa huwa minal bid'ah al khatirah allati hiya min a'zami wasail syirik. Lagu amun dek nino niatna dia nyembelih untuk Allah, ya. Lagu ara nabi arana mengagungkan tempat misalkan dan lain sebagainya. Intinya dek na nyembelih ake na rapat tipa si mayit dek lagu tipa Allah cuman sak-sak le kubur. Ya, maka ini dikatakan al-bid'ah. Niki perbuatan bid'ah dinara dalam Islam. Bahkan dia a'zamu wasail, perantara paling besar yang bisa membawa kepada kesyirikan. Wah misalang terubin marak dengan si bekele lek mualan no bekele. Nabi bahasa bongkotnya bekele. Bekele masih? Bekele lek mualan. Lagu mualan ini biasa tono tahu dengan nyembelih untuk selain Allah. Mualan keramat. Arak yang mualan keramat di bongkot. Contoh, Nabi contohnya ai numpas. Biar tahu ai numpas na. Oh lemor. Oh tak kebon. Nah, ai numpas tono luwe dengan nyembeli untuk jin. Nah, nangka kita ketau kita bekele, kita niatnya bekele. Pas nyembeli untuk Allah, lagu niatnya apa? Bekele, nyembeli marah niki ndek kanggo. Karena tempat itu tempat orang berbuat syirik kepada Allah. Mun sak-sak daging bekele tono sembeli dengan balik. Sembeli dengan balik jauh masakna kakan tono terus. Enggak nyembeli tono. Karena niki akan menyerupakan perbuatan syirik orang. Jelas niki sigirang bekele onya-onya pilen posisi nyembeli. Ndak dejakan nyembeli le tau si dengan gawe syirik tono. Ya, amun desaksa harus makan di sana bekah dengan balik nyembeli. Nah, menyembelih di sana dilarang. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqra fil Islam. Tidak ada menyembelih di dalam Islam. Al-Imam Abdul Razzaq mengatakan, kanu yaqiruna indal qabri baqaratan aw syatan. Dahulu mereka menyembelih di kuburan itu menyembelih sapi atau menyembelih kambing di kuburan. Siapa itu? Orang-orang jahiliyah lain.
Dengan jahiliyah lah biasa ya nyembelih le kuburan, entah itu nyembelih sapi atau nyembelih kambing. Berarti munarak nyembelih le kuburan saya turutaine jahiliyah na turut. Sedangkan jahiliyah niki diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Arak masih makin nyembelih le kuburan, maka masih luwe jahiliyah no, berarti perlu tersaling badak ya, kena hilang ini ya, akhirnya hilang sebagaimana dia dihilangkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki yang kedua, dilarang menyembelih di kuburan. Yang ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh yang dilarang, pertama raf'uha ziyadatan 'ala turab al-khariju minha, 'ala turab al-khariji minha, melebihkan kuburan lebih dari tanah yang sudah keluar dari kuburan itu. Jadi kita muntagin numput mayit cukup tumput yang ngadu tanah si sugul dengan kubur ino no mbe jemu tengah ngali ino tekadu numputnya malik ndak ada baitang dengan tanah lain malik bodo toluk tono munda baitang dengan tanah luar malik toluk malik tono le kubur no kan atas gati jarina tulisna nisan tulisna tembok no arake tulisan la ilaha illallah wal bina'i 'alaiha, atau bangun kuburan no piang ni lawang, piang jendela, piang terali, piang kelembu, pasangan dila neon. La ilaha illallah. Karena jenang ngalu cuma suwe-suwe ngadu AC kuburan aja mah. Membangun kuburan tidak boleh. Wal qu'udu 'alaiha, dilarang juga duduk di atas kuburan, nokolin kuburan no. Karena orang kata si Rubin kuburan niki sudah menjadi hak si mayit pada marabalena le dunia, sehingga dia punya kehormatan. Le saat nokolin dia, maka seolah-olah kita menghina orang yang ada di dalamnya. Le saat teilat yang nombutang kita tono, seolah-olah kita menghina orang yang ada di dalamnya. Jadi muntah harus butang beli celah-celah nekah. Berkecuali yang mau di kerwanandang na kuburan no, bimbing kota kuburan doang bendara tadah menengan aja. Lagu mana masih bau hitam itu celah-celah sehingga tidak berdiri di kuburan, maka silahkan seperti itu. Niki larangan-larangan dalam Islam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia mengatakan naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassisal qabra. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menembok kuburan. Makinnya bukan hanya tembok keramik keduna, bukan keramik doang, bahkan granit, bahkan marmer mungkin. La ilaha illallah. Coba nih balen dengan marmerin bukan luar biasa pahalanya. Kubur nih. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang. Bala nih si Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada larangan dalam Islam, lagu dengan Islam luwe gawe ya. Ini menunjukkan luwe itu Islam, lagu dia teman ngerti hukum hakam Islam no, angka kata saling badak terus. Nabi itu jelas naha melarang. Kemudian wa an yaquda alaih wa an yaquda alaih. Beliau juga melarang duduk di atas kuburan. Wa an yubna alaih, dan beliau juga melarang membangun di atas kuburan. Bahkan bangunan niki berdua kubah ida
marak masjid no jama. Alhamdulillah ka le kota Madinah makin alhamdulillah hilang wah kubah-kubah no. Mun kita foto kuburan Baqi lae ya, mun kita si lae no di manara dakwah tauhid, masyaallah. Kubah-kubah niki luwe le kuburan Baqi no. Itu dibangun oleh negara Turki. Tahu negara Turki? Ya, negara Turki le ia nguasai kota Madinah itu. Siaran presiden Erdogan. Nah, itu Turki. Negara Turki yang nguasai Madinah le. Nah, mereka membangun kubah-kubah di sana. Begitu datang dakwah tauhid, langsung kubah-kubah tersebut dihancurkan. Karena hancurang ya. Karena itu perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tembalak bangun le kuburan. Kayaknya diamalkan dengan cara apa? Hancurkan bangunan-bangunan yang ada. Lalu muncul fitnah seret. Negara Saudi dia menang kuburan sahabat. Bukan dia menang kuburan sahabat, tapi membangun ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena karena itu bisa menjadi perantara menuju ke kesyirikan. Penebala itu membangun, ende membangun yang bukan aman, anggapnya biasa sih dengan. Lalu gara-gara arak bangunan, apalagi arak kubah, orang akan bertanya-tanya, saya ini atau kuburan ini, pasti dengan mulia ini atau kuburan ini. Sehingga apa? Sehingga akhirnya minta kepada isi kuburan. Nah, membangun di sana dilarang. Wa an yuzada alaih, dilarang juga menambah kuburan. Karena menambah itu meninggikannya tinggi sekali. Dikatakan yaitu maksimal satu jengkal, maksimal 1 jengkal muntemele ngangkat. Atau cukup dengan tanah yang keluar dari lubang kubur itu saja. Tidak terlebihang ya. Wa an yuktaba alaih, dan beliau juga melarang menulis di kuburan. Hadis niki diriwayatkan oleh Imam Muslim wa Abu Dawud wal Hakim, dan diriwayatkan pula oleh Al-Imam Al-Hakim. Rubin kan viral video Rubin. Ya, para nangna mayit silih bokosno ilang ngejim mayit. Kebetulan soal dengan tarekat nih. Ilang ngejim, kan ngejim ilmu tarekat. Padahal di beni hilang mayit, ngentang mayit tono, cuman karena dia kurus mayit niki. Payu akhirnya marah ya kempes seruan, padahal dia masih tono. Kenapa muncul pandangan ya hilang jenazah na kumbena? Gara-gara ucapan dengan nina si nyoting ino. Kempes ya hilang jenazah na mamiku. Beke aning nalalu mamiku ngana sambil nyoting ngono. Akhirnya menyebar amun tetu si mayit niki hilang bejani aningna. Siapa gara-gara si nina si nyoting ini. Ya ka ibu-ibu dengan nina balakna milu ngatong jenazah. Salah seorang sahabat mengatakan nuhina anitiba'il janaiz. Kami dilarang para wanita mengikuti nganter jenazah. Kamu dengan nguburang ibu-ibu dia tak milu alu wah. Ya, lagu makin masih doang dua ibu-ibu no nganter. Ngara doang doa ibu-ibu no. Betul saling badak ke? Ya, bahwasanya itu terlarang di dalam Islam. Kemudian larangan yang ke-8 terkait dengan kuburan niki, as-salatu ilal kubur wa indaha. Dilarang kita sholat menghadap ke kubur atau sholat di kuburan. Sholat simbeno ini, sholat 5 waktu no ini,
Amun salat jenazah ngombe yang kuna kanggo, kan kanggo karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat jenazah di kuburan. Berarti bukan itu maksudnya. Si tebala tehna yaitu salat yang 5 waktu itu atau salat-salat sunat yang lain. Ya, selain salat jenazah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusallu ilal qubur wa la tajlisu 'alaiha. Ndak salat andang kubur dan jangan duduk di atas kubur. Engkau bahkan kubur masjid sebagian kaum muslimin makin le julun mimbarna jama kuburno. Nyampur ya, nyambung ya mimbar ke kubur. Untuk jadi imam ketempuh jama kubur no. Padahal Nabi teh bebala ndak salat menghadap ke kubur. Ini sengaja jama tolo kubur le julun mimbar. Makanya kata adeng-adeng yang saling badak niki agar larangan-larangan niki kita hindari. Di hadis yang lain Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ardu kulluha masjid. Bumi ini selapuana masjid. Nabi kenana masjid tempat ibadah. Beniki masjid enda lapangan kota ibadah masjid jadinya. Bangkat tau pe ibadah bangkatno masjid tarana, kebon tau pe kebonno masjid tarana. Selapu bumi ini masjid illal maqbarah kecuali kuburan wal hammam dan WC. Kan kita kanggo salat di WC. Kanggo ke salat di WC. Nah, sebagaimana tidak boleh salat di WC, tidak boleh pula salat di kuburan. Jadi selapu bumi niki masjid kecuali WC dan kuburan. Dan yang namanya masjid bukan hanya tempat sholat. Intinya kita beribadah di sana masjid wahino. Berdoa itu masjid berarti. Baca Quran masjid berarti. Makin masya Allah. Luwe kita makin baca Quran. Le kubur tanah baca Quran. Masjid aja kosong. Ngarawah tan cerita na pas daning masjid Sunan Ampel no. Masjid no sepi deh, sepi. Apalagi mau deket tuh arah-arahnya malam Rebo lagi. Hari raya no heno. Sepi masjid no bahkan begembok. Bekunci. Lagu ternyata le julu le kuburannya sabol manusia. Yang ngombe tono ya baca Quran lah, ya berzikir lah, ya berdoa lah. Bahkan arah ai dalam tanda kutip ai zam-zam nara kan beli ngono bong no. Setelah pada berdoa nginem tono. La ilaha illallah. Dan luwe nih dah. Kan ini luwe kah? Padahal jelas Nabi tahu bala ini kuburan bukan sebagai tempat untuk ibadah. Mbeng kota ibadah le masjid. Kemudian yang ke-9, larangan dalam kuburan binaul masajidi 'alaiha, membangun masjid-masjid di atas kuburan. Dilarang membangun masjid di atas kuburan. Araki marakniki masjid di dalamnya arak kubur. La ilaha illallah lui marakniki ka. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena laknat si Allah dengan Yahudi dengan Nasrani no kumbena karena mereka menjadikan kuburan-kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Nabi kenana masjid ngene tempat beribadah. Piangna bangunan terus beribadah ya tono. Ino gawena dengan Yahudi dengan Nasrani sehingga dapat laknat dia dari Allah.
Berarti dengan Islam makin singgawe marak niki belangan minton Yahudi dan Nasrani saingan nabi tangan. Orang Yahudi dan orang Nasrani membuat masjid di atas kuburan-kuburan nabi-nabi mereka. Gara-gara itu mereka dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-10 yang dilarang dalam kuburan, ittikhadhuha 'idan, menjadikan kuburan sebagai tempat berkumpul. Tempat untuk apa? Berkumpul. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattakhidhu qabri 'idan. Ndak ada pihak kuburanku jadi tempat Id, tempat hari raya. Karena hari raya yaitu ya'ud ilaihi mutakarriran. Siaran Id, siaran tempat hari raya, yaitu dia kembali ke sana berkali-kali, berulang-ulang. Pada mara Idul Fitri, Idul Adha, kan ini berulang-ulang ya bilang tahun. Nah, menjadikan kuburan sebagai Id, yaitu ada suku jelo yang kita ke sana dan terus terulang-ulang setiap tahun. Kita biasa di bulan Nabi teh ziarah kubur. Jarak lebaran Idul Fitri bulan apa biasa ini? Idul Syawal berarti. Oh, pas selesai sholat langsung gitu. Nesi aning kuburan biaran atau nono. Si keramat-keramat no. Ya. Intinya bahwasanya kumpul di kuburan dalam waktu tertentu ini arahnya Id. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bala itu miak kuburan jadi tempat untuk berkumpul Id. Luwe itu beralasan kita ketukan melente salam di Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita berselawat di Pak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lanjutan hadis yang tadi Nabi kita mengatakan, ya fasallu alayya, berselawat tipa aku haitsuma kuntum mbembe taude dakak dele bongkot baca selawat baca salam fa inna salatakum tablughuni, karena selawat si bacaan dino gina sampai tiba aku ketuk dakak tele bongkot begitu baca selawat baca salam tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung sampai ya tiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak perlu kumpul-kumpul di sana. Nah, amun kuburan Nabi doang sallallahu alaihi wasallam baala kita kumpul-kumpul tono, apalagi kuburan selain. Apalagi kuburan selain. Kan kita negara mun ziarah kubur pilihan-pilihan te kubur no. Sedangkan namun tentu ziarah kubur untuk dua tujuan yang tadi, bersila ziarahin kubur siara le tene no. Kuburan Nabi arana tene. Kuburan Jorbat. Bentona. No, ini tuh kunjungin ini serapat-rapat. Fa innaha tudzakirukum al-maut. Ziarah kubur ini sila tene Jorbat no, mengingatkan kita akan kematian. Dia tulah aning jauh-jauh aning loang balu aning dia malik selaparang aning be mal diulah ne sila Jorbat itu mengingatkan kita akan kematian. Terakhir yang 11 karena waktu niki, yang ke-11 yang dilarang kita adalah syaddur rihali ilaiha, melakukan perjalanan ke kuburan-kuburan tersebut. Ngumbe kena perjalanan pada marah itagin lalu rihlah no. Mun lalu rihlah ngumbe yang kuna kan ulah teh siap-siap dulu pesan motor. Mongka ita kelam no. Terus lemang-lemang kaput ita nasi. Ita ngumbe ne ginta rihlah nganteng no. Nah, rihlah di dalam Islam untuk tujuan ibadah itu terlarang, melainkan menuju 3 masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusyaddur rihal. Ndeta kanggo rihlah, melakukan perjalanan
untuk ibadah illa ila thalathati masajid, melainkan menuju tiga masjid. Betelu masjid niki al masjidil haram wal masjidir rasul sallallahu alaihi wasallam wa masjidil aqsa. Telu masjid niki adalah masjidil haram, masjid nabawi, dan masjid al aqsa. No, cukup si telu ini kanggo, enggak ana si telu niki kanggo melakukan rihlah untuk peribadatan, untuk mendapatkan ibadah lebih di sana. Karena muntah sholat di Masjidil Haram kira pahalana 100.000 kali sholat tene nih leo otak rarangan ini. Seki sholat maghrib tono pahalana lebih dengan 100.000 kali sholat maghrib tene. Ngombe yang muntah sholat 100.000 kali tene nih, buaya polak yang tagin sholat. Nah, karena begitu besar pahalanya di Mekah, sehingga silahkan lakukan rihlah ke sana. Silahkan lakukan rihlah ke Madinah. Di Madinah sekali sholat pahalanya lebih dengan 1000 kali lipat. Bukan luar biasa ini. Sila ada rihlah ke tu. Lagu nangka mulai kubur-kubur no, arah ke pahala tu no. Nena angka balak ni terihlah, jangan rihlah. Biar rihlah mempersiapkan bekal, mempersiapkan kendaraan, biar rihlah ini. Kelengan kekelemah masa ni tengkal no. Dengan oke. Jemaah anda lupa jemaah jam balu kita siarah nganteng pesan tengkal no. Nyepang itu nasi dan lain sebagainya. Ya, nah niki terlarang dalam Islam, rihlah niki terlarang melainkan menuju 3 masjid. Nah niki 11 hal yang kita lakukan melebihi 2 tujuan tadi. Ziarah kubur tujuannya enggak 2, baru kena ziarah kubur. Lagu ternyata nangka lebih lengan ino gawe itu sampai 11 hal kita lakukan di kubur. Payu salah jerna pegawaian no. Seandainya kata benar-benar hanya ziarah kubur dengan hanya 2 tujuan, maka niki sangat bagus, sangat dianjurkan oleh Islam. Dan niki tentunya larangan-larangan niki semuanya untuk menjauhkan kita dari kesyirikan, akhirnya terjangkan terjerumus tipak dosa syirik. Niki dia mungkin yang bisa kita baca, mudah-mudahan bisa dipahami. Wallahu taala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila. Sila menara dia menjelaskan sila. Masya Allah, langsung doang. Sila saya. Nah, masalah nyembelih pen bawon kuburan niki. Nah, nasarna niki dengan polo niki. Nasar, oh nazar. Nasarna niki dengan polo ini. Dengan polo. Pakai nyembelih sapi dan bawon kubur. Terus? Dasarna pun salah. Oh dasarna pun salah, pun sembuh. Nah, terus? Dasarna nasarna biar pun salah. Matana nyembelih sapi dan bawon kubur. Terus? Nah, dari kumbi kini hukumna mohon sudah. Masya Allah. Jadi dengan no apa kena? Oh belum buta. Oh kenantian dengan daerah pulau, belum. Oh belum maksudnya buta. Ya jadi arah dengan ya buta. Terus dengan dasar yang nyembelih kuburan. Akhirnya sembuh ya, kan? Kan oke? Oh, dia namanya sembuh, lah, rugi dunia akhirat berarti ini. Wah nyembelih kuburan, niatang nyembelih ini untuk mendekatkan diri tipa si mayit, kan dosa beli, rugi ya akhirat no. Don nangka nyembelih ya sempi tono jangan korban sempi no kan nyugelang kepeng 15 juta, 16 juta. Rugi dunia no. Sedangkan mata aja tetap buta, kerugi dunia akhirat ini.
perbuatan syirik, mengeluarkan biaya, terus tidak mendapatkan keuntungan. Nah mau keuntungan B, masih neman bau kalah mudarat kesyirikan no. Ya kan laun dengan kafir no ginta temangan yang neraka, maka dia akenda neta neraka siap dia gin ngorbanang selapu yang dia miliki. Bahkan ngorbanang ngorbanang menepekah inangkung ganti aku, amangkung ganti aku, seluruh dunia ini ganti aku kah? Oh ini tetap EP ginta neraka. Angka ente berdua dunia ini selapuan terus ginta tama neraka bendera gunanya duit ente sedunia ini. Apalagi nengka hanya menyehatkan mata. Apalagi ternyata dia nasihat mata malik. La ilaha illallah, kerugi dunia akhirat ini. Ya, seandainya kata nasihat pun jangan sampai terkecoh dengan hasil. Depiak jadi kaidah ini. Ndak ada terkecoh isi hasil, tapi tetaplah lihat sebab-sebab yang benar. Ya, ndak terkecoh isi hasil. Luwe dengan misalkan sugi, ngadu transaksi haram, mengembangkan riba, sugi ya. Ndak ada terkecoh isi kesugiannya. No kita riba si gawe. No. Sugi ya dengan cara berjudi, bertaruh, begitu bertaruh menang ya 1 juta menang. Oh, kena sugi ya, meh temilu bertaruh, ngana-ngana terus. Jangan terkecoh dengan hasil, tapi lihat sebabnya. Lalu yang nyembeli oleh kuburan atau oleh mualan atau lembe, selah ya, sembuh ya, jerak ya buta. Ndak dengan no berarti nyembeli oleh kuburan kena no sembuh ya. Jangan terkecoh. Ya, jadi kita harus tetap lihat caranya ini benar atau tidak. Adapun hasil bisa saja hasil ini ujian dengan Allah ini. Ujian dengan Allah Subhanahu wa taala, nguji keimanan terhadap apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bani Israel uji si Allah dengan diturunkan kepada mereka 2 malaikat, yang 2 malaikat niki ngajar seher, yaitu Harut dan Marut. Tugasnya apa 2 malaikat ini? Ajar seher, ajar manusia nu main seher. Setiap ada manusia mau belajar seher, selalu malaikat ini mengatakan fala takfur, tidak ada jangan kufur, ini ujian, ini seher ini. Lagu ternyata tetap doa ngarak milih belajar seher. Seher yang mereka gunakan memisahkan antara suami dan istrinya dan lain sebagainya. Berhasil sehernya, lagu apa dapatnya? Dia mendapatkan kekufuran gara-gara mainan seher. Angka ndak terkecoh isi hasil. Ya, tetap lihat caranya benar atau tidak. Itu sakit tian ini. Tuluangna napi arana ara aing segelas tuluang anak keris. Ke inem nih. Begitu minum lah sembuh tianku. Ngene. Berarti kena ini keris ini. Atau Rubin beberapa tahun yang lalu batu ponari karena ya telap le ai langsung inem luwe dengan sembuh mana ka ente gin terkecoh dengan hasil maka gina luwe dengan gawe kesyirikan ini. Kenapa? Karena yang dia lakukan ini bukan sebab yang benar. Sebab si benar hanya 2, ya, yaitu yang sesuai dengan kaun, alam atau akal.
mun teu sakit tian Nabi teu inem oralit. Nah, Nabi endah tetra, apa endah harano batoba sakit tiano inu sila apa? Proma. Nah. Ai kulur? Nah, ya. Baik. Intinya yang alami. Si kedua dengan cara ruqyah syar'iyah. Enti tiano baca yang Al-Fatihah. Enti tiano berdoa tipa Allah. Bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Baca 7 kali. Berdoa tipa Allah. Ini arana syar'iyah, sesuai dengan syariat. Jadi enggak dua niki sebab si kanggo no. Secara alami dan secara apa? Hukum syariat. Nangka nemang batu moteor ngana ponari no. Batu moteor temangan di gelas. Langsung ai le gelas no jadi obat segala penyakit. Ini secara akal. Tama kele akal carane. Ende justru umana si dekil sang yam ya kuman malik no. Cara si kedua sesuai dalil syar'i. Ada ke dalilnya batu moteor si tarik aning bumi no bau ngobatin sakit tian. Ada ke dalilnya? Denara. Berarti nangka dua cara sebab itu tidak ada di batu itu. Sehingga berobat ngadu batu ini tidak boleh. Walaupun arah dengan sehat, beberapa orang sehat di sini. Tapi tetap tidak boleh. Kenapa? Karena sudah di luar syarat-syarat sebab yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan senyembelih di kuburan sehat, maka ini tidak menjadikan hukumnya berubah tetap ya haram. Apalagi ternyata sehat ya Bu Sayap dengan ndena sehat. Ndena sehat tetap buta ngana bapak gawe rugi dunia, rugi akhirat. Wah gawe kesyirikan, dia nemu keuntungan le dunia. Nas'alullah as-salamah. Wallahu ta'ala a'lam. Allah, ini dulu. Silakan. Dari kerabat dari saking agak kita anak Ngombe? saking agak kita anaknya jadi bebalu niki. Jadi bebalu? Kan agat. Agat nang kita anak jadi bebalu, kan agat. Kero kejadiannya. Nggih, terus? Sembelang na bebe. Apa bikin anak nang niki ojok makan sedap barang. Nah, jadi bebe hukuman nikah pekat termasuk perbuatan syirik atau tidak. Yang ngombe kata tasyakuran ngono. Pergi tasyakuran loh. La ilaha illallah. Nengke ita amun teu mau nikmat. Ya, amun teu mau nikmat, maka kita akan berterima kasih. Terima kasih tipak sai, tipak zat sinya de ita nikmat. Menisbatkan nikmat niki tipak selain Allah, ini dikatakan kekufuran. Ya, niki dikatakan kekufuran. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pada itu hadis qudsi Allah mengatakan asbaha min ibadi mu'minun bil kawakib wa kafirun bi. Lema ini arak sebagian hambangku beriman tipak bintang dan kafir kepada aku dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena paran beriman tipak bintang dan kafir kepada Allah, lantaran mereka mengatakan mutirna binau'i kada wa kada. Lantaran dia mengatakan kita dapat hujan ini sekarang gara-gara bintang fulan dan bintang fulan. Dia menisbatkan nikmat niki kepada bintang. Dengan si marak niki teparanang ya kafir. Teparanang ia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, nengke dengan ini amun na aning kubur rino setelah nemu nikmat lalu aning kubur dengan tujuan berterima kasih tipa isin kubur karena ada keyakinan sinya ada ya nikmat ini isin kubur ini nya ada ya nikmat, maka ini jatuh dia ke dalam kesyirikan.
Lagu neka muna tahu ini lengan Allah ini dari Allah. Cuman dia menisbatkan Nabi arana nikmatno tipa isin kubur gara-gara isin kubur ini ya ngendengang itu atau keberkahannya lah atau apa dan sebagainya dijadikan sebagai sebab. Ya, pihak ini jadi sebab sehingga dia mendapatkan nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, maka niki jatuh ke dalam syirik, lagu syirik kecil saja. Dia nejangkan subul dengan Islam karena dia telah menjadikan sebuah sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Lagu mau berkeyakinan iya jama ini jadi itu nikmatno, maka niki jatuh dia ke dalam syirik besar. Ya, jadi kamu temu nikmat sila tasyakuran, ya tasyakuran dengan cara apa? Bersyukur kepada Allah. Ndak tipa kuburan. Atau sang bersyukur tipa kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dengan cara ziarah kubur. Ya, maka wallahu alam kita lihat niki tidak disyariatkan. Kita ziarah kubur dengan tujuan Nabi mengingat kematian dan berbuat baik kepada si mayyit, bukan dalam rangka tasyakuran. Mudah-mudahan jelas. Wallahu taala a'lam. Silakan. Firman Allah sekali lagi Ustaz. Masyaallah. Dalam surat Al-Munafiqun ayat yang ke-11 itu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Masyaallah. Pertanyaan niki Ustaz. Misalnya berdoa kita niki laku rezeki. Ya. Minta panjang umur. Kemudian terkabullah panjang umur niki Ustaz. Misalnya niki. Apakah abauke nganyak niki umur niki kira-kira macam ini bisa ditundakkan segala doa niki terkabul niki Ustaz. Ya. Masyaallah. Wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menunda ajal seseorang kalau sudah datang masanya. Muna datang masana mati wah. Nah, lagu neka berdoa itu. Nah, berdoa itu bukan ngenyat umurno. La ilaha illallah, kan ngenyat jawa. Ya. Jadi takdir niki dua jenisnya. Ada takdir yang ditulis oleh malaikat di saat kita berada di dalam perut ibu kita. Di saat dalam tiani nante usia 4 bulan datang malaikat mencatat umur fulan 50 tahun. Rizkina ya misalkan rizkina 100 juta misalkan. Seninakna cukup seki ngana misalkan. Terus apa malik kena takdir selain. Ia gina hidup sengsara, gina penyakitan, gina ngene. Ino tulisnya si malaikat. Tapi kemudian kita berdoa, ya Allah sehatan tiang, ya Allah rumbu rizkin tiang, ya Allah perpanjang umur tiang. Begitu kita berdoa ngonek 50 tahun tulisnya si malaikat no berumbu jadi 60 tahun. Rizki catatnya 100 juta berumbu jadi 100 juta. Ya terus senina catatnya seki berumbu jadi 2 misalkan. Terus apa paling bawa dan seterusnya. Nah, takdir yang bisa berubah itu takdir yang ditulis oleh malaikat di perut ibu kita. Ya, tidak ada yang bisa merubah qada melainkan doa, ngana. Tidak ada yang bisa merubah takdir melainkan doa, ngana. Takdir simbe, takdir sili dalam tian inantino. Adapun le lauhil mahfuz dia negin berubah selama-lamanya. Allah telah mengatakan rufi'atil aqlam. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan telah diangkat polpen, wajafatis suhuf dan telah kering kertas-kertas. Singone ino
ngombe tertulis sono, tertulis di sana bahwasanya fulan awalnya usianya 50, kemudian berdoa dia jadilah usianya 60. Ngenali atas sono. Fulan dia awalnya tertulis takdirnya dia punya 1 istri, berdoa ya berubah jadi 2 istri. Ngono ka tulis tono? Karena aku si berdoa ini termasuk takdir dan itu tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi tidak ada yang merubah takdir melainkan hanya doa. Takdir sembe si berubah no? Sele dalam tiani nanti si tulisnya si malaikat. Le saat berusia 4 bulan dalam tian no. Pas usia dalam 4 bulan dalam tian kan datang malaikat menulis ajal kita, menulis rezeki kita, menulis bahagia atau sengsara, gue tulisnya sih. Dan itu bisa dirubah dengan cara apa? Berdoa. Begitu berubah, itu yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Jelas ya, Be? Engkau berbanyak doa. Ndak nyerah terus dan berdoa. Ya, si milih berumbu benar berdoa terus. Berumbu umur no kayak ibu ini kan ini. Berumbu umur, berumbu rezeki, terus berdoa ndak nyerah. Ya, wallahu taala a'lam. Nggih, salah. Karena bewasiat di kuburan lamburan. Ya, karena ini bahaya endah. Ya, kuburan di lamburan dan lain sebagainya, dikhawatirkan nanti akhirnya dianggap spesial dia oleh manusia. Anggapnya ya lain daripada yang lain nih. Kumbena nih mesa-mesa le kebono. Munengke di awal-awal ruana aman ya, dinara ngotak-ngatik ya. Lagu sang lalu generasi berikutnya muncullah ini kubur keramat nih. Pagerin ya ke, pagerin terus. Tembokin ke, tembokin terus. Kan suwe-suwe apa sembahna ya terus. Luwe makin bahkan kuburan palsu luwe dah makin. Sok mia-mia di lamburan ngono. Tulang pagar yuk. Apa ini? Kubur papu balok ku lae. Ngono. Padahal ada apa isina? Untuk apa? Mengundang orang datang ziarah. Begitu datang ziarah bahkan semili-mili. Wah terus. Ya, jadi si meninggal nakah campur aja kaum muslimin si lain. Sehingga nara dengan ziarahin dengan lain no berdoa ya, itu mau itu kena doa dah. Karena misalkan di kuburan itu ada 1000 manusia di sana. Datang ziarah ke sana, keluarga si nomor sekian dia berdoa as'alullah lana walakumul afiyah. Saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan saya dan kalian mendapatkan keselamatan. Sehingga selapu isin kubur ini mau ya doa. Setiap dengan ketuk nguburang tedoayang ya. Kan dengan si tamaning kubur baca doangnya salam. Ratusan dengan orang bilang jelu datang ning kubur mau doangnya doa ini kan luar biasa bisa jadi syafaat itu. Ya, lagu nengka mau nata kuburang le apa namanya lamburan ya. Benar dengan gin ketuk kecuali keluarganya gin doayang ya. Darah doa ya karena darah ning ketuk nguburang. Paling hanya keluarga bau hitong ngadume jumlahnya. Lagu menata kuburan lepas kuburan umum setiap dengan teme gindo ayangnya. Setiap dengan lalu nguburang gindo ayangnya. Ya, oleh karenanya jangan dispesialkan dan bahkan yang kita khawatirkan laun jariangnya jadi kubur keramat bisa menjadi celah menuju kepada kesyirikan. Wallahu taala a'lam. Sila. Azan. Masalah? Azan. Masya Allah. Kita ya azan no ya mau ke mau aparan dulu. Mau taat nadino itu pun bacakan Allahumma rabb hadhihi tambah kan. Ya. Kita mau kita jagan ya azan no.
betul dah mau kan? Nokun lagi. Lakukan EP sebab itu mau ini. Munde pe azan itu pun itulah baca itu. EP jadi sebab. Nabi insyaallah justru EP boleh pahala sampai si azan. Selain menjadi sebab kita ini mendapatkan syafaat, ya EP dah nanggor dengan sholat, dengan si sholat, gara-gara panggilan PP, EP pahalanya dah. Ya, luwe gati. Angka harusnya berebutan azan harusnya. Ya, saking belik keutamaannya. Justru kita milu baca seperti yang dibaca oleh muazin, kita keluntuk pahala peno. Kita mu dah pahala marah pahala pe. Ndeke justru si azan dia mu apa-apa, justru dia menjadi sebab yang lain ini mendapatkan pahala. Jelas pe? Angka pe becat-becat azan kan. Ya, wallahu taala a'lam. Nggih, silakan. Nyambung tentang azan lagi. Nyambung. Kalimat hayya 'alas shalah atau hayya 'alas shalah tekadu. Jadi kena beda artinya antara hayya 'alas shalah kaca hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah ini aja bahasa bongkot ini. Denara hayya 'alas shalah, denara ha ngadu ha hayya. Ngadu ha hayya, ha nganu hayya, mari. Hayya 'alas shalah, mari menuju salat. Ayya ndara ayya bahasa bongkot ini. Ayat penggeti ke, kan bahasa bongkot ini. Ngadu ha hayya, dia ngadu alif, dia ngadu ayya, lagu hayya. Yang kasih si azan dah belajar makharijul huruf no sekali. Ya hayya 'alas shalah ngadu ha. Ya ngadu ha apa rana? Ha tenggorokan. Ya ha huruf kita sudah ha. Ya hayya 'alas shalah dia ngadu a de. Sehingga mau ngadu a apa ngana ayya 'alas shalah. Dia nara ayya no. Bahasa bongkot ini saja. Ai kenono ngana kan bahasa bongkot. Wallahu taala a'lam. Allah gitu. Terkait dengan berbicara di area dilarang. Misalnya berdoa selesai kita terus pulang sambil berjalan di area hiburan sampai dia di luar, dia berbicara. Saya pernah mendengar seorang berbicara masalah bisnis dia. Entah itu dagangan yang ada ini pernah kita dengar apakah tidak masuk terancam dosa. Yang tadi dilarang itu adalah ucapan-ucapan yang mengandung dosa. Kayak ucapan kesyirikan atau ucapan yang kotor, nyumpah misalkan, atau apa rana menggibah dan lain sebagainya. Itu lebih terlarang lagi dilakukan di kuburan. Tapi kalau ucapan-ucapan hal yang biasa, bisnis jagung misalkan atau apa, tidak mengapa dia. Cuman ya kurang adab doang. Ya kurang adab, karena adab di dalam menguburkan itu diam, tidak bersuara. Ya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutbi'ul janazah bi sautin wala binar. Ndak teturut jenazah ngadu suara, jangan pula diikuti dengan api. Angka di saat monggok jenazah dan seterusnya, diam, jangan ada bersuara. Itu sun mungkin daripada tetadu terbaca be Allahumma sakah. Nabi bersuruh teduh ini, diam, ngendang adu suara ngikutin. Sulunita makin kenang daripada teduh, justru teduh tene dengan niat mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mau itu pahala teduh tene. Teduh no mau itu pahala, kenapa? Mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu makin kenang daripada teduh kah baca Allahumma sah. Ini menyelisih sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kubur ada terdiam sambil merenungi masalah kematian. Enite nang katakan ya kubur marah ini ngombe kira-kira kondisi ngombe persiapan ino teu pikiran. Lagu nang pas saat menguburkan ngerosang jagung itu, ngerosang terong ngaceh itu, beurong tegin mau ingat kematian dan juga menjaga perasaan keluarga.
keluarga nu kan kejang kana sedih, kejang kana ndak kita le sedihna riri-riri ngono. Ndak itu le sedihna berjorak-jorak seolah-olah apa marah ruang itu bahagia di atas kesusahan orang lain. Jadi tidak termasuk adab ya kita membicarakan hal-hal yang tidak-tidak di saat orang nguburan. Jelas, Guru? Wallahu taala a'lam. Saya tenengone, saya mah. Terakhir mana lagi gatine? Dek, nomor 2 sama Minkas bilang tetap. Habis kubur bilang dulu misalnya. La ilaha illallah. Buka rahasia ini aja. Oh. Ya kena berdosa Mamikas. Ngawis kubur bilang jelo. Nangka janana. Iya kan niatnya ngawis kubur dan bersiang kubur dengan akenda ena luwe duri kan sehingga dengan menekatu nguburang no dia datang terus ke si duri. Oh betul. Ya jadi mau ini tujuannya ngawis bagus. Ya mau tujuannya ngawis untuk apa namanya ngerapiang ya sehingga pas takatu nu aman nyaman kita. Ini marang kan luwe kuburan rempus macam-macam sehingga jadi balen ular, balen taldu, balen macam-macam mengganggu orang. Ini bahaya ini. Sila mungkin searah perangkat desa atau apa kerang-kerang bersiang ya silahkan bagus. Ya, bersiang apa rana? Rondap. Ya intinya bersiang sehingga orang nyaman pas kuburan, nyaman pas ziarah sila. Ya, kecuali amun rumput budidaya jendake. Ya sang desa sengaja ruana ngono nanam di pinggir-pinggir barinya desa gen baunya ngono sulu-sulun epe teduk-teduk ngawis ya. Ini aja berdosa so itu ini aja. Ya tapi kalau niatnya ngawis untuk apa bersiang kubur dan sebagainya bagus. Kemudian hasil rumput yang dia bersihkan itu ya nekadu nyari sempino. Kan satu kerja dua laba. Dengan oke, alhamdulillah. Pahala mau dunia akhirat berarti. Ini nabu dosa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bekah ya wahruana. Ya insyaallah kita ketemu lagi insyaallah pekan depan insyaallah membaca kitab yang sama. Mudah-mudahan gerak-gerik kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan siwah terbaca niki bisa memberikan manfaat buat kita semua. Wallahu taala ala wa alam. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.